Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Farer Ramadan, NIM 119130173. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan air conditioner dengan kontrol PID. Oke, kita pahami dulu tentang air conditioner sendiri. Ialah pendingin suatu ruangan yang memiliki daya penggunaan yang tinggi saat beroperasi. Jika digunakan terus-menerus, akan menelan biaya operasional cost yang besar, serta akan meningkatkan beban pada PLN, yang mana sering terjadi kelebihan beban pada PLN tersebut. Kontrol PID di sini digunakan untuk menyesuaikan air conditioner. Jika air conditioner pada suatu ruangan itu suhu pada suatu ruangan telah turun, maka air conditioner tersebut akan berkurang kinerjanya. Tidak seperti saat baru dinyalakan, yang mana jika kondisinya sama saat baru dinyalakan, yaitu pada suhunya naik, maka kinerja dari air conditioner itu akan berat. Nah, kontrol PID ini berguna supaya air conditioner bisa menyesuaikan kepada suhu ruangan yang telah turun, sehingga kinerja dari air conditioner ini akan berkurang. Tujuannya itu pembuatan untuk yang sesuai memenuhi parameter yang ada. Oke, kembali kita tentang diagram bloknya, yaitu dari inputan lalu dicek error atau tidaknya. Jika sudah, akan berjalan ke controller, lalu ke transfer function dan output. Jika tidak stabil, maka akan terjadi feedback, yang mana akan kembali ke feedback lalu kembali ke error. Bentuk diagram blok ini ialah closed loop ya. Lalu ini dari rumus fungsi alihnya, F dalam kurung S sama dengan 1/MCS plus dalam kurung M aksen CP plus KA per X. Lalu saya akan order rumusnya GP dalam kurung S sama dengan B2S kuadrat plus B1S plus B0 per S kuadrat plus 2H omega NS plus omega kuadrat N. Nah, lalu kembali kita ke post zero, yang mana post zero ini akan sangat berpengaruh pada kestabilan dari Nyquist nanti. Setelah kita dapat hasil pulse dan zeronya dan bentuk grafik S-plane-nya seperti ini, pulse-nya itu S1 sama dengan 0,0085 plus 0,030 I, dan S2-nya sama dengan minus 0,0085 min 0,030 I. Lalu di zeronya itu S1 sama dengan minus 0,0036 dan S2-nya sama dengan minus 0,0243. Lalu ini ada analisa kestabilan sistemnya, di mana dari grafik kita lihat semakin lamanya waktu maka akan semakin stabil, di mana saat waktunya naik itu bernilai 264,74 detik dan waktu steady state-nya itu 471,4 detik. Nah, karena hasil dari pulse dan zero berada pada sisi kiri, maka sistem tersebut adalah stabil ya. Dia semakin naik dan waktunya semakin lama akan semakin stabil. Kemudian ke analisis time response. Nah, seperti ini rumusnya dan perhitungannya. Lalu selanjutnya ialah analisa steady state error. Steady state error mana JP dalam kurung S sama dengan 0,24 S kuadrat plus 0,012 S plus 0,378 kali 10 pangkat min 4 per S kuadrat plus 0,017 S plus 0,001. Setelah
itu kita lihat Y sama dengan GP kali E. Nah, setelah perhitungan dan didapat hasilnya itu ialah errornya yaitu minus 25,45 YRF, yang mana jika hasilnya minus ini menandakan bahwa stabil ya. Lalu kita ke root locus, yang mana untuk mengecek dari konstantanya jika kita ubah ke 0, 2, 5, dan 100 hingga 1 juta ya konstantanya, dan menghasilkan nilai yang stabil semua. Oke, setelah itu kita ke grafik root locus seperti ini grafiknya. Grafik root locus namanya. Oke, ini dari fungsi MATLAB-nya. Lalu kita kembali mulai ke stabilan Nyquist, yang mana kita diminta untuk gambar dan jelaskan periksa kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria kestabilan Nyquist. Sorry. Oke. Nah, bentuknya sudah merupai keong ya, sudah lingkaran keong itu. Jadi terbentuknya lingkaran, tetapi masih belum adanya dari golden ratio. Nah, itu dia dari kestabilan grafik Nyquist. Lalu ke diagram Bode. Nah, pada diagram Bode ini grafik sempat naik dan kemudian stabil. Nah, kenaikan dari diagram Bode ini itu dipengaruhi oleh I atau integral ya. Selanjutnya kita ke saya lupa menjelaskan, dan stabilannya itu dipengaruhi oleh P dan D. Lalu kemudian karena diagram Bode sudah, periksa dan analisa ke terkendalian controllability dan observability. Oke, dari controllability yaitu controllability dan observability. Nah, pada controllability ini juga didapat QO tidak sama dengan 0 dan controllability itu tidak Kisei tidak sama dengan 0, dan pada observability Q0 tidak sama dengan 0. Oke. Lalu ini bentuknya grafik closed loop, dan kemudian didapat ini bentuk grafik P, PI, PD, dan PID. Nah, dari keempat grafik ini dapat kita bandingkan ya. P dan D ini berpengaruh pada untuk naiknya nilai grafik. Nah, setelah dari yang tadinya stabil makin naik walaupun pengaruhnya sedikit, dan saat ada PI di kontrol PI ini makin lama akan semakin stabil. Dan jadi I ini memengaruhi dari kestabilan itu, kenaikan dari grafik, dan P dan D ini memengaruhi kestabilannya dari suatu grafik ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.